Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan, calon guru penggerak Angkatan 9 asal Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dari SMK Negeri 1 Maros. Kali ini saya akan ditemani oleh salah satu guru dari SMK Negeri 1 Maros. Beliau adalah Ibu Anna Amalia SPD MPD, guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari kita. Amin. Baik, adapun kegiatan hari ini yaitu kegiatan praobservasi. Sebelum saya melakukan supervisi di kelas Ibu, di mana tujuan dari praobservasi ini untuk mengetahui kesiapan Ibu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian media pembelajaran yang Ibu akan gunakan, dan model pembelajaran yang nantinya akan Ibu gunakan di dalam kelas. Dan selama proses supervisi berlangsung di kelas, saya akan menuliskan beberapa hal-hal terkait dengan proses yang Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, Pak. Pertanyaan pertama mengenai tujuan pembelajaran. Apa kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai pada proses supervisi nantinya? Baik, jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menganalisis struktur resensi buku. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis langkah-langkah dalam menulis resensi buku. Dan yang ketiga, siswa dapat menulis resensi buku sesuai dengan langkah-langkah dan struktur yang telah dipelajari sebelumnya. Baik, setelah saya mendengarkan apa yang disampaikan Ibu, bahwa Ibu nantinya akan ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Yang pertama itu di mana siswa mampu menganalisis struktur resensi buku. Yang kedua itu adalah bagaimana menuliskan langkah-langkah dalam menulis resensi buku. Dan yang ketiga adalah bagaimana siswa dapat menulis resensi buku. Iya. Kemudian area pengembangan yang Ibu akan kembangkan pada proses supervisi nantinya apa? Jadi ada 2 pengembangan yang saya harapkan nanti. Yang pertama itu dari segi pengetahuan. Jadi ada 2 berkaitan dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama dari segi pengetahuan, saya berharap siswa dapat menganalisis struktur dan mengetahui langkah-langkah dalam menulis resensi buku. Itu dari segi pengetahuan. Dari segi keterampilan, saya berharap nanti siswa dapat menulis resensi buku. Jadi ada 2 pengembangan kompetensi yang Ibu akan kembangkan nantinya, itu ada pengetahuan dan keterampilan, di mana pengetahuannya itu siswa mampu menganalisis struktur dan langkah-langkah dalam menulis resensi buku. Kemudian di aspek keterampilannya itu adalah bagaimana siswa mampu menuliskan resensi buku tersebut. Kemudian berkaitan dengan media pembelajaran yang akan Ibu rencana gunakan itu media apa? Yang rencana akan saya gunakan dari segi media yaitu menggunakan slide PowerPoint dari bagian pembuka dan pengenalan materi kepada peserta didik. Kemudian setelah itu model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu model pembelajaran PJBL, yaitu berbasis proyek, kemudian dikolaborasikan dengan model mind mapping atau peta konsep. Kemudian dari segi metode, saya menggunakan metode tanya jawab dan diskusi. Luar biasa kesiapan Ibu untuk melakukan kegiatan supervisi. Tadi Ibu akan menggunakan media berupa presentasi PowerPoint, kemudian LKPD yang nantinya akan diberikan ke siswa pada saat diskusi kelompok. Kemudian model pembelajaran yang Ibu gunakan adalah model pembelajaran project PJBL. Kemudian strategi yang digunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana Ibu nantinya mungkin mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi ketika saya mendengar apa persiapan Ibu sudah sangat matang. Jadi kira-kira kapan rencana Ibu akan bisa saya lakukan supervisi di kelas Ibu? Ya, insya Allah pekan depan, hari Senin depan bisa. Kira-kira di kelas berapa, pada jam keberapa saya bisa melakukan supervisi tersebut? Hari Senin depan itu di kelas 11 perkantoran A, kemudian dimulai jam pelajaran pertama sampai jam pelajaran keempat. Jadi insya Allah pekan depan saya akan ke kelas Ibu melihat suasana kegiatan pembelajaran Ibu lakukan, sambil saya akan mengevaluasi kegiatan Ibu di dalam kelas yang di kelas 11 perkantoran A pada hari Senin jam pertama sampai jam
keempat. Setelah kegiatan upacara berlangsung. Iya. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan wawancara pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dicek dulu sampah-sampah yang ada di bawah mejanya. Ayo. Bersih. Oke, sebelah sana. Sekarang dicek kerapiannya, bajunya. Jangan ada yang pakai topi dalam kelas. Ayo jilbabnya yang masih miring-miring. Oke, supaya tambah cantik. Sudah aman? Oke, kalau begitu untuk kelas boleh dipimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ketua kelas. Berapa siswa kelasnya? 35 Ibu. Siapa yang tidak hadir? Windy Teresa. Ada berapa orang? Ada berapa orang? Ada 3 orang. 3 orang. Kenapa 3 orang itu? Sakit. Ketiga-tiganya sakit. Iya, Pak. Nah, kalau begitu, Ibu absen ya. Iya, Dengarkan Bu. namanya. Alia Reskiana. Amin. Baik, dari 36 siswa, 3 yang sakit dan 1 yang izin. Untuk teman yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Baik, hari ini kita akan tetap mempelajari tentang resensi buku. Tujuan pembelajaran kita hari ini, coba diperhatikan semua. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa diharapkan dapat merancang kerangka resensi, unsur resensi, dan yang kedua, menulis resensi berdasarkan buku fiksi yang telah dibaca. Baik, sebelum kita menulis, Ibu akan tanya-tanya dulu. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa? Struktur resensi. Ada berapa strukturnya? 6. Ada 6. Siapa yang bisa sebutkan ke-6 itu? Ya, oke. Siswan. Resensi buku ada 6. 1. Judul buku. 2. Identitas buku. 3. Sinopsis. 4. Kelebihan. Ke-5 kekurangan. Dan ke-6 yang itu terakhir penutup. Penutup. Ya, jadi ada? Benar. Silakan duduk. Ada? Benar. Baik, semua sudah hebat. Insya Allah sebentar Anda tidak akan mengalami kesulitan dalam menulis resensi buku. Bisa semua ya? Iya. Bisa. Bisa ya? Karena SMK apa? SMK bisa. SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Tepuk tangan. Baik, sebelum kita mulai, silakan bergabung dengan teman kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Bisa? Bisa. Silakan. Baik, semua sudah bersama dengan teman kelompoknya? Sudah. Oke, sekarang Ibu minta tolong bantu Ibu untuk membagikan lembar kerja siswa, yaitu lembar kerja kelompok dengan lembar kerja individu. Individu ada 2 ya.
Jadi hari ini kita akan menulis resensi buku. Nah, kira-kira siapa yang sudah tahu bagaimana cara atau langkah-langkah dalam menulis resensi buku? Ayo. Ya, sana. Berdiri nak, ya. Langkah-langkah atau cara menulis resensi buku yaitu yang pertama membaca buku, kemudian selanjutnya menentukan struktur. Oke. Betul. Sekarang coba diperhatikan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Ya. Jadi ada dua ya. Yang pertama lembar kerja kelompok. Nah, di NKPD kelompok itu bentuknya adalah peta konsep atau mind mapping. Ada yang tahu bagaimana caranya mengisi itu mind mapping? Apanya yang ditulis? Inti, Poin-poinnya bagus. Jadi membuat mind mapping atau peta konsep yang diisi di situ adalah poin-poin pentingnya, ya. Poin-poin pentingnya, ingat baik-baik. Di lembar kerja kelompok yang diisi adalah poin-poin pentingnya. Nanti di lembar kerja individu menulis satu resensi buku, yaitu dikembangkan apa yang ada dalam mind mapping itu menjadi dalam bentuk paragraf. Bagus. Kalau begitu kita atur jadwal dulu. Sekarang kita atur jadwal. Kira-kira berapa waktu yang kita butuhkan untuk menulis resensi buku ini? 30 menit. Ada yang 30 menit. Wow, luar biasa. 45 menit. Ada yang 60 menit. Siapa yang mau 30 menit? Oke, angkat tangan. Ayo, kita ambil kerjanya. 30 menit. Luar biasa 30 menit. 45 menit. 1, 2, 3 orang. Luar biasa 45 menit. 60 menit. Oh aduh, kayaknya kita ke 60 menit ya. 60 menit sama dengan 1 jam. Oke, kalau begitu kita sepakati waktu dalam menulis resensi buku adalah 1 jam. Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau sudah jelas, selamat bekerja. Oke, satu kelompok sudah selesai, sudah siap untuk ditampilkan. Siapa lagi yang sudah? Sudah. Baik, cek. Yang sudah selesai boleh ditempel pekerjaannya. Nih. Baik, semua sudah selesai. Sudah. Ya, semua kelompok sudah memajang hasil pekerjaan kelompoknya. Ya, yang pertama hasil pekerjaan kelompok dalam bentuk peta konsep atau mind mapping. Yang kedua, hasil pekerjaan individu yang dipilih pekerjaan terbaik dari setiap kelompok. Baik, sekarang Ibu berikan kesempatan untuk berkunjung
melihat pekerjaan temannya sambil memberikan penilaian tentang apa yang telah dikerjakan oleh kelompok lain. Kelompok yang bagian sana dulu, silakan berkunjung. Sudah ya? Semua sudah berkunjung? Sudah. Oke. Kalau begitu, siapa yang ingin memberikan tanggapan berkaitan dengan hasil pekerjaan kelompok lain? Pada kelompok 2 pekerjaannya sudah bagus, tapi pada identitas buku tidak dicantumkan penerbit buku. Pada kelompok 3, Kelompok 3 yang di sana. Baik, seperti apa? pada struktur penutur tidak mencantumkan kata ajakan. Sudah hanya itu? Iya, Bu. Oke, kita evaluasi ya. Iya. Oke, mulai dari yang pertama. Judul. Apa judul dari buku yang telah diresensi? Kumpulan cerpen. Ya, bermacam-macam ya. Intinya judul itu harus berkaitan dengan Cerpen. ya, cerpen atau bukunya. Buku ya, sudah diresensi, sudah dibaca. Oleh ibu lihat semuanya sudah benar, sudah bagus. Ada yang menulis buku kumpulan, karya, Putu Wijaya. Nah, itu sudah benar. Keputusannya sudah benar, bagus. Keputusannya juga. Kemudian ada juga yang bilang Putu Wijaya dalam karyanya, ya sudah benar. Yang jelas itu berkaitan dengan buku yang sudah dibaca. Kemudian apa pengalaman yang Anda rasakan dalam proses menulis resensi buku? Siapa yang bisa ceritakan apa-apa? Ya, apa yang Anda rasakan? Yang pertama, kita bisa membaca beberapa cerita pendek. Oke. Kemudian kita juga bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari cerita tersebut. Oke. Masih ada? Silakan. Oke, ada 2 ya. Dari menulis cerita pendek, apa saja manfaatnya? Yang pertama, kita bisa lebih banyak membaca cerita pendek. Kalau buku yang diresensi tentang cerita pendek, kumpulan cerita pendek, berarti kita bisa lebih banyak membaca. Ya, satu. Yang kedua, kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu buku. Ya. Baik, kalau begitu, apa hambatan atau kesulitan yang Anda alami saat menulis resensi buku? Kesulitan apa saja? Tidak ada kesulitannya? Ya, apa kesulitannya? Kesulitan pada diskusi hari ini, yaitu memiliki ada beberapa kata yang kami tidak tahu apa artinya. Ada beberapa kata yang sulit dipahami. Kata yang sulit dipahami ya, sehingga sulit untuk dituangkan dalam resensi. Yes. Ya, oke. Baik, sekarang Ibu memberikan penilaian pekerjaan siapa yang paling baik. Dari 6 kelompok, siapa kira-kira yang berhak mendapatkan bintang 5? Ayo, siapa? Kelompok yang mana yang berhak? Kelompok mana yang mendapat bintang 5? Kelompok yang paling mendekati benar yang mendapatkan bintang 5 adalah kelompok 1. Masih ada yang ditanyakan berkaitan dengan resensi buku? Sudah jelas semuanya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Terima kasih. Kalau begitu ketua kelas silakan dipimpin doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan, calon guru penggerak Angkatan 9 asal Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Suraida SPD MPD selaku pengajar praktik untuk pendidikan guru penggerak Angkatan 9 dan rekan sejawat saya Ibu Anna Malia SPD MPD. Beliau adalah guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Maros. Dalam kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Begini, Bu, saya mengambil waktunya Ibu untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait hasil observasi yang sudah dilakukan di dalam kelas. Iya. Adapun tujuan percakapan ini adalah untuk mengetahui, menggali apa kendala yang Ibu temukan selama proses observasi di kelas. Kemudian yang saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi di dalam kelas? Alhamdulillah untuk kegiatan observasi ini berjalan dengan lancar. Namun ya ada beberapa kendala, tapi sejauh ini alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Baik, tadi Ibu mengatakan bahwa ada beberapa kendala. Kira-kira apa kendala yang Ibu temukan selama proses observasi di kelas? Kendala yang pertama yang saya hadapi, yang pertama karena ini mengajarkan tentang menulis resensi buku, masih ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menulis struktur dan langkah-langkah dalam menulis resensi buku. Jadi kendalanya itu masih ada beberapa murid yang terkendala dalam menulis resensi buku. Seperti itu ya, Bu? Iya. Kemudian pada kegiatan observasi di dalam kelas, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai? Untuk tujuan pembelajaran, karena yang saya berikan itu ada dua ya tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menulis struktur resensi buku dengan baik, dan yang kedua, siswa dapat menulis resensi buku. Dan alhamdulillah semua sudah tercapai dengan baik. Berarti dalam observasi di kelas tersebut, Ibu menggunakan dua tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama itu adalah bagaimana menganalisis langkah-langkah dalam menyusun resensi buku. Yang kedua itu bagaimana peserta didik menuliskan resensi buku. Iya. Kemudian berkaitan dengan area pengembangan yang Ibu sudah lakukan pada saat proses pembelajaran di kelas. Untuk pengembangan, yang pertama pengembangan kompetensi, yaitu meliputi kemampuan peserta didik dalam menganalisis strukturnya, dan untuk pengembangan keterampilan, peserta didik sudah mulai mampu untuk menulis resensi buku dengan baik. Berarti Ibu ada dua area pengembangan yang Ibu Iya. lakukan di dalam proses pembelajaran tersebut. Yang pertama itu adalah aspek pengetahuan, Iya. di mana peserta didik mampu mengetahui langkah-langkah dalam menyusun resensi buku. Iya. Yang kedua itu adalah di aspek keterampilan, di mana peserta didik itu mampu menuliskan resensi buku. Iya. Kemudian terkait dengan rencana Ibu ke depan untuk proses pembelajaran selanjutnya, terkait dengan kendala yang Ibu dapatkan dalam proses pembelajaran tersebut, apa rencana tindak lanjut ke depannya, Bu? Untuk rencana tindak lanjut, karena yang menjadi kendala kemarin, anak-anak masih ada beberapa yang belum mengetahui langkah-langkah dalam menulis resensi buku dengan baik. Jadi dalam hal ini saya akan menyediakan sumber belajar yang lebih beragam, media pembelajaran yang lebih inovatif, supaya anak-anak semakin bersemangat untuk menulis resensi buku dengan baik. Berarti rencana Ibu akan menggunakan beberapa media pembelajaran dalam proses pembelajaran tersebut agar peserta didik aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Iya. Kemudian kira-kira kapan Ibu rencananya akan mulai menerapkan pembelajaran tersebut? Rencananya untuk pertemuan selanjutnya itu di hari Senin ya, untuk jam pelajaran di kelas perkantoran. Insya Allah saya akan menerapkan cara ini. Jadi semoga apa yang Ibu harapkan
Ibu bisa terapkan nanti di pembelajaran berikutnya agar proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas itu siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian merasa nyaman dan menyenangkan buat mereka. Terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga kita bisa menjadi seorang guru yang selalu dirindu-rindukan oleh siswa kita ketika Amin, kita amin. tidak masuk dalam kelas. Iya. Terima kasih dan terima kasih waktunya untuk Ibu PP atas kehadirannya. Kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.